kali ini kita akan membahas mengenai teori sosiologi sastra. Oke, yang pertama kita masuk dulu ke dalam pengertian teori sosiologi sastra. Jadi, sosiologi sastra ini adalah merupakan teori sastra yang menganalisis suatu karya sastra itu didasarkan dalam hubungan kemasyarakatan. Karya sastra juga dianggap sebagai ekspresi pengarang. Landasan dalam teori ini adalah sosiologi sastra. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok. Jadi dapat disimpulkan bahwa sosiologi sastra adalah penelitian suatu karya sastra terhadap hubungannya terhadap masyarakat, yakni masyarakat sebagai pembaca karya sastra, masyarakat sebagai pencipta karya sastra, dan penerimaan masyarakat terhadap suatu karya sastra. Jadi, sosiologi sastra ini lebih banyak memperbincangkan hubungan antara pengarang dengan kehidupan sosial. Itu baik dari aspek bentuk maupun isi karya sastra. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk ke dalam fungsi sosiologi sastra. Karya sastra memiliki fungsi sosial sesuai dengan kondisi sosial masyarakat pada saat penciptaan karya tersebut. Dengan kata lain, seberapa jauh nilai-nilai sosial dalam karya sastra tersebut berkaitan dengan nilai-nilai sosial yang ada. Fungsi sosial memiliki 3 hal penting yang harus diperhatikan, yaitu sastra berfungsi sebagai perombak masyarakat, sastra berfungsi sebagai media penghibur, dan hubungan antara sastra sebagai pendidik dengan cara menghibur, menurut Damono pada tahun 2002. Selanjutnya kita masuk ke dalam penerapan teori sosiologi sastra dalam sebuah karya sastra. Nah, jadi perkembangan sosiologi sastra ini merupakan perkembangan dari pendekatan mimetik yang memahami karya sastra dalam hubungannya dengan realitas dan aspek sosial kemasyarakatan. Nah, sebagai salah satu pendekatan dalam kritik sastra, sosiologi sastra ini dapat mengacu pada cara memahami dan menilai sastra yang mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan atau sosial. Nah, pengkajian sastra ini dapat memahami dan menelaah karya sastra dari sosiologi pengarang, sosiologi karya, dan sosiologi pembaca. Nah, melalui sosiologi pengarang ini misalnya akan dikaji novel Pramoedya Ananta, Toer Bumi Manusia dengan hubungannya dengan latar sosial pengarang yang berasal dari Blora, sebuah kota di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ia anak sulung dari 9 bersaudara. Ayahnya adalah nasionalis Tulen yang sebelum perang ikut dalam berbagai kegiatan, tetapi secara politik tidak tergolong sayap kiri. Gelar bangsawan Mas ia coret dari namanya. Hingga Pram kecil bertahun-tahun kemudian masih melihat coretan di awal papan nama di rumah orang tuanya. Selanjutnya, contoh penerapan sosiologi karya sastra dalam hubungannya dengan masalah sosial adalah pengkajian novel Bumi Manusia dengan mengaitkannya dengan realitas kehidupan yang terjadi di dalam masyarakat. Novel tersebut dipahami dalam hubungannya dengan masalah latar cerita hukum Belanda dan hubungan antara pribumi dan orang Belanda yang memiliki hubungan bersekat antara tuan kelas atas dan kaum rendahan. Nah, sejarah mencatat kaum pribumi ini berada pada bawah secara hubungan hierarki dalam sejarah kekuasaan Belanda. Novel ini membuat pembaca mengerti hubungannya yang bukanlah seorang mevrouw atau nyonya hukum Belanda yang tak berpihak kaum pribumi, sampai posisi kaum terdidik yang tetap tak sama dengan kaum terdidik
dari keturunan Belanda. Cerita ini menggambarkan keadaan struktur sosial, ekonomi, dan budaya pada zamannya. Setiap manusia menempati posisi masing-masing sebagai bukti struktur sosial berlaku sampai sekarang. Selanjutnya, penerapan sosiologi pembaca bumi manusia sebagai karya sastra yang tergolong banyak dibaca dan ditanggapi masyarakat. Nah, walaupun motivasi para pembaca dalam membaca novel tersebut mungkin bermacam-macam. Misalnya ada yang menganggapnya sebagai hiburan belaka. Nah, itu tadi salah satu contoh dari penerapan teori sosiologis dalam karya sastra. Nah, lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.